Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bis sayyi'atil hasanat tamkuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahmakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi rahimani wa rahmakumullah. Tiada kalimat yang patut terucap dari lisan yang semoga Allah menjaganya sejak di permukaan dunia ila yaumil qiyamah kecuali ucapan dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan dan diujikan kepada kita. Seiring dengan hidayatul bayan wa taufik yang senantiasa mendampingi dan mengiringi kehidupan ini akan semakin memberikan hujah dan motivasi kepada kita untuk bisa membenargunakan nikmat Allah yang kita akan dihadapkan dengan satu proses peradilan Allah yang mana semua nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tegaskan fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Engkau akan dipertanyakan oleh Allah dengan nikmat itu engkau pergunakan untuk apa. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmakumullah. Salawat ma'as salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad SAW uswatun hasanah, suri teladan yang telah memberi keteladanan kepada umatnya dalam seluruh ruas kehidupan. Kita di tempat yang mulia ini munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menetapkan dalam perilaku kita untuk senantiasa terjaga dan bisa menjaga hati kita, keikhlasan kita dalam beribadah hanya semata kepada Allah dan tiada melakukan ubudiyah kecuali apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kita pun bermunajat, mudah-mudahan amal ibadah kita sejak kita akil balik sampai datangnya ajal menjemput kita adalah terkategorikan amal yang saleh, dan kita pun semua akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmatullah. Kami sengaja mengambil satu tema mengenai kualitas keimanan akan menjaga bagaimana keberlangsungan suatu umat itu. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmatullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah sekaligus mengambil ibrah. Apa sih dan mengapa umat Islam senantiasa dari generasi ke generasi sampai kita dan setelah kita
diwajibkan untuk sholat Jum'ah ini. Nah, inilah yang harus kita pelajari dan harus kita fahami. Satu di antara beberapa hikmah adalah sebagai kontrol individual dan kontrol sosial. Sebagaimana kita fahami dan harus kita memahami ayat yang berkenaan dengan perintah sholat Jum'ah, tepatnya dalam Quran surat Jum'ah surat 62 ayat 9, siapa yang diperintahkan oleh Allah? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka inilah yang panggilan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, bukan semua orang, bukan semua makhluk, tapi khususan kepada orang yang beriman. Ini sebagai check up kita. Kita sebagai orang yang beriman, adakah rasa keterpanggilan kepada kita? Di ayat yang lain Allah memberikan indikasi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah memberikan indikasi bahwa orang yang beriman itu ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Apabila disampaikan ayat Allah liyazdadu imanan ma'a imanihim, maka imannya bertambah dengan iman yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian redaksinya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Apabila engkau diseru salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bergegaslah kamu, tinggalkanlah jual beli. Maka yang tahu rasa keterpanggilan kita, rasa empati kita, rasa bersemangat kita adalah masing-masing jiwa, masing-masing diri. Kalau di ayat yang lain Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang akan dia bawa ketika orang ini diberikan oleh Allah iman yang paripurna, iman yang telah lengkap dalam dirinya, maka dia memahami bahwa saat ini Allah masih meminjamkan kepadaku segala perangkat apa yang dimiliki dalam tubuhku, nyawa misalnya. Karena Allah mengingatkan di ayat yang lain, Allah mengingatkan apabila hal yang duluna illa anta tiya rabbukum au ya'ti ba'du ayat rabbikum. Ketika ayat Allah datang, malaikat Allah datang, la yanfa'u imanuhum min qablu. Tidak akan bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya dia tidak beriman. Maka ketika orang yang beriman ini mendapatkan hamparan, mendapatkan satu perintah Allah, maka dia bergegas. Itu checkpoint untuk individual. Nah, sementara khutbah Jum'ah ini, perintah Jum'ah ini juga mempunyai potensi cek secara komunal. Bagaimanakah kondisi umat itu? Allah memberikan satu peringatan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Allah tidak akan musnahkan suatu kaum itu dengan cara yang zalim. Illa wa ahluha muslihun, kecuali ahlinya, penghuninya ini orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingat dan camkan, bukan berarti orang itu harus baik, bukan. Tapi orang itu menyadari ketika dia membuat satu kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Sadar dia dan mau diperingatkan. Ketika dia diperingatkan, dia pun beristighfar kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak melanggengkan kekeliruan itu dalam satu kaum. Nah, inilah ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah yang perlu dan wajib kita resapi. Hikmah mengapa kita di tengah-tengah hiruk pikuk kegiatan kita dipanggil oleh Allah. Itu tadi saya katakan sebagai ujian secara individual dan ujian secara komunal. Ketika masing-masing jiwa, masing-masing diri ini merasa terpanggil, ini panggilan Allah, tidak ada yang terpenting kecuali panggilan Allah, maka dia tinggalkan. Maka inilah yang akan menjadikan satu label orang yang beriman. Karena Allah sudah memberikan undang-undang, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan memberikan barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika mereka mendustakan, maka Allah akan memberikan satu bencana. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sepintas biasa-biasa, tapi ini hal yang luar biasa. Maka ma'asyiral hadirin, setidak-tidaknya para khotib hendaknya mengingatkan 5 poin yang harus menjadi checkpoint. Kalau kemarin ketika kita di Covid, begitu kita akrabnya dengan istilah checkpoint, kita diperiksa kesehatan. Lantas bagaimanakah dengan keimanan kita? Qad khalat min qablikum sunanun. Telah berlalu sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang namanya sunnah Allah itu tidak pernah terganti. Dari zaman ke zaman dan sampai akhir zaman tetap hukum Allah. Allah akan memberikan hak dan sekaligus kewajiban yang sama, tidak terbeda-bedakan. Tinggal sikap kita bagaimana ketika ayat Allah datang kepada kita. Kembali lagi, saya ingatkan 5 checkpoint tadi. Apa? Pertama kali, akidah. Sang khotib akan menanyakan, akan melihat kualitas akidah kita. Sudahkah akidah kita, akidah keyakinan kita hanya kepada Allah semata, atau akidah kita masih perlu dipertanyakan? Maka itulah yang menjadi checkpoint yang mendasar. Karena Allah memberikan satu undang-undang, wa ma kana liyuhlikal qura bidzulmi wa huwa muslihun. Allah tidak akan membinasakan suatu kaum dengan kedzaliman kecuali umatnya melakukan satu kesolehan. Maka ketika ada indikasi penyelewengan, indikasi kemurtatan atau kesyirikan, maka perlu dan wajib kita ingatkan. Kita ingatkan, qul ta'alau ila kalimatin sawa. Kembalilah kamu kepada kalimat yang sama, kalimat yang mengantarkan kita kepada satu kebenaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang terdiamkan, orang yang tidak terurus dikarenakan hawa nafsu kita. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, adab. Checkpoint masalah adab ini adalah perlu, karena adab ini adalah merupakan satu kualitas suatu komunitas. Komunitas kita akan tergolong baik dan tergolongkan menjadi komunitas yang akan mempunyai satu harga, mempunyai martabat ketika adabnya terjaga sedemikian rupa. Tapi sedemikian pula ketika adab ini tidak menjadi satu kepedulian untuk umat yang dimana dia berdiam, maka ini adalah menunjukkan kemunduran atau kemerosotan kaum itu. Ketika adab ini terkontrol dengan baik, maka poin yang ketiga adalah masalah ibadah. Masalah ibadah wajib dan harus menjadi kontrol sosial. Pertama kali, ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sudahkah ibadah yang kita lakukan ini ikhlas kepada Allah? Maka inilah yang perlu kita dampingi diri kita, keluarga kita, dan anak kita. Masyarakat kita perlu kita ingatkan dan wajib kita ingatkan. Karena ketika ibadah ini begitu khusyuknya, tapi tidak karena Allah, maka ini menjadi ibadah yang sia-sia. Kemudian, sudahkah ibadah kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Karena ini wajib. Betapa sayang dan betapa sia-sianya ibadah kita ketika kita mengikhlaskan diri kepada Allah, tapi sementara perilaku ibadah kita jauh dari contoh Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma'ata'u rasul faqad ata Allah. Kalau kamu taat kepada Rasul, hakikatnya kamu taat kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau menyatakan cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Bagaimanakah aku salat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Demikian juga ketika berhaji. Khuddu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji. Demikian juga sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Maka kita harus mengikuti dan memahami bagaimana rambu-rambu yang telah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena ingat Rasulullah mengatakan, man sauma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Man sauma, barang siapa yang puasa ramadhana imanan, dengan dasar iman, dengan yakin kepada Allah, wahtisaban, dan dia pun berharap, dia berdoa kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka niscaya puasanya ini akan menjadikan pelebur dari dosa yang dia lakukan. Yang keempat, poin keempat adalah akhlak. Majelis ini, forum ini wajib memantau kondisi keadaan akhlak. Karena akhlak ini amat sangat berkaitan dengan kondisi keimanan. Inna min akmamil mu'minina aksanuhum khuluqa. Tanda sempurnanya iman itu, seseorang itu baik buruknya akhlaknya. Nah, oleh sebab itu melalui forum majelis inilah umat senantiasa terkontrol, umat senantiasa terpantau, umat senantiasa terpandu. Ketika ada kemungkaran maka segera ud'u ila sabili rabbih bil hikmah wal mau'izatil hasanat. Maka wajib bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita untuk berbenah. Jangan sampai melewatkan, melalaikan, atau justru menafikan, membiarkan satu kemaksiatan itu. Ketika maksiat ini sudah menjadi merajalela dan akan menjadi satu perilaku umat yang berikutnya, maka inilah yang akan menjadi satu kecelakaan bagi kita, menjadi satu bencana bagi diri kita. Karena Allah mengingatkan kita, bagaimanakah ketika Allah mengingatkan dalam Quran surat Maryam di ayat yang ke-56, Allah mengingatkan, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu bagaimanakah Ikhwal Idris adalah seorang sosok yang jujur, sosok yang cenderung kepada kebenaran. Maka dengan yang demikian inilah, dengan orang yang condong pada kebenaran ini, Allah memberikan bayan, memberikan penjelasan di ayat yang berikutnya, warafa'nahu makanan aliyya. Karena condongnya dia kepada kebenaran, condongnya dia kepada kebaikan, maka Allah meningkatkan derajatnya, meninggikan derajatnya. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran, ketika orang ini menjauhkan diri dari kebenaran, maka dia akan menjatuhkan dan akan menyusupkan generasinya kepada generasi yang rendah derajatnya. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Mereka itulah dari golongan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dari golongan para nabi, dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari sebagian keturunan orang-orang yang bersama Nuh di atas bahterahnya. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari mereka adalah keturunan Ibrahim dan keturunan dari Israil. Wa mimman hadaina, selain itu Allah memberikan satu peluang. Wa mimman hadaina, bisa bukan dari golongan nabi, bukan dari golongan orang-orang yang terpilih ini, tapi Allah memberikan hidayah. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan orang-orang yang dipilih. Maka inilah menjadi kesempatan kita semua. Kita mohon kepada Allah agar kita menjadi sosok yang diberikan hidayah oleh Allah dan dipilih oleh Allah.
Tandanya apa? Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Ketika dia mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersungkur, sujud, menangis, bersyukur kepada Allah ketika dia diperingatkan oleh Allah melalui ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ketika dia mendengar ayat Al-Qur'an memperingatkan dirinya agar dia menjadi orang yang taat dan dia menjauhi kemaksiatan, maka dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan telingaku untuk mendengarkan ayat ini. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ayat-ayat ini akan menggerakkan hatiku. Kalau itu perintah, menguatkan langkahku untuk menggapainya. Kalau itu berupa larangan untuk menjauhi suatu kemaksiatan, maka tahanlah diriku, tahanlah nafsuku untuk agar tidak mendekat kepadanya. Sebagaimana bagusnya doa yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qauli wal amali. Ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu dan dekatkanlah aku kepadamu min qauli wal amali, dari ucapan dan perbuatanku. Wa na'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja yang mendekatkan diriku kepada neraka. Min qauli wal amali, demikian juga dengan ucapan dan perbuatanku. Itulah ma'asyiral hadirin satu di antaranya. Ketika ini menjadi satu ladang kebaikan bagi diri kita, maka dijamin oleh Allah orang-orang yang demikian ini orang-orang yang aman dan akan selamat. Tapi sebaliknya, ketika kita abai, kita tidak memperdulikan 4 titik yang sudah saya sampaikan, yang 5 titiknya adalah muamalah. Bagaimanakah kita mensosialisasikan, mewujudkan keimanan kita ini di tengah-tengah masyarakat? Apakah hanya sebatas retorika? Apakah sebatas ubudiyah mahdhah diri kita, tidak memberikan satu dampak, satu kebaikan dalam masyarakat? Maka inilah yang akan mengantarkan satu masyarakat yang bagaimana khalafa min ba'dim khalfun adha'us shalah, akan disusul oleh generasi yang berikutnya adha'us shalah, generasi yang abai dengan sholat, abai dengan perintah Allah yang utama dan yang pertama setelah syahadat adalah sholat. Kalau sudah demikian, generasinya sudah abai dengan panggilan Allah, abai dengan memakmurkan masjid Allah, maka inilah yang menjadikan wattaba'u syahwat, dan mereka pun apa? Mereka pun akan mengikuti dengan syahwat, mereka akan mengikuti apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi seleranya. Maka Allah memperingatkan fasaufa yalqauna ghayya, kelak mereka akan tersesat dan mereka akan menjadi satu kaum yang begitu tidak terurus. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, kita berikan peluang, kita berikan dorongan, kita berikan satu motivasi dan senantiasa kita berikan pengawasan agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang benar-benar teramankan dan terjaga. Sebagaimana Allah mengingatkan, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Seandainya penduduk itu beriman sebagaimana imannya kaum Yunus, lamma amanu, ketika mereka beriman, kasafna anhum adzabal khizzi fil hayatid dunya, ketika mereka beriman mereka dijauhkan dari azab khizzi, azab yang menghinakan, azab yang menjadikan moral atau bangsa itu terpuruk, tertahan karena imannya, karena yakinnya dia, perilakunya dia ini adalah perilaku yang terekam dengan jelas. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian inilah maka mereka akan menjadi orang yang ketika melakukan kebaikan, kebaikannya tidak untuk mencari pamor, tidak untuk mencari keviralan, tapi kebaikan yang dilakukan ikhlas semata karena Allah semata. Demikian juga dengan keburukan yang dilakukan, dia pun sadar bahwa keburukan ini
tidaklah akan bisa aku rasakan, tapi yang jelas kehinaanlah yang akan mempersiapkan diriku baik di dunia maupun terlebih di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahmatullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan peluang kepada kita untuk bertobat sebelum datangnya ajal menjemput kita, dan kita diberikan oleh Allah peluang untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang benar-benar bisa menghargai dan benar-benar bisa mengutamakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan apa yang telah diberikan oleh Allah demi kebaikan kita dan demi keselamatan kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa mahfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa 'afu 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.